Saat artefak penyelamat hidup itu diaktifkan, Elder Klang Makli meluncur ke atas dengan kecepatan luar biasa, dan sword gangku hanya bisa menyentuh dadanya alih-alih memukul lehernya. Swos! Meskipun begitu, itu sudah cukup untuk mengiris tulang rusuknya, setengah hati kirinya, dan benar-benar memutus salah satu paru-parunya. Elder Klang Makli, yang berdarah deras, masih hidup. Batuk, batuk, GRLGRGLGH. Meskipun meludahkan busa darah dan nyaris tidak bisa menahan ususnya yang hampir jatuh dengan kekuatan spiritual, dia tetap hidup. Grunt, gasp. Itu, seragam. Klang Cheongmun. Keparat, berkolusi dengan Klang Jin. Meskipun satu paru-parunya hancur, ia dengan paksa mempertahankan fungsi tubuhnya melalui kekuatan spiritual. Vitalitas yang mengerikan. Namun jika dibiarkan, dia pada akhirnya akan mati karena kehabisan seluruh kekuatan spiritualnya. Grunt, batuk. Keturunan Klang Cheongmun, selamatkan hidupku. Aku berjanji akan memberikan kompensasi besar dari keluarga utama. Banyak kultivator dari berbagai klan saat ini sedang tegang karena pembantaian di gurun menjejak surga. Dalam 200 tahun, akan ada perang besar, dan setiap kultivator, termasuk Ki Building, sangat penting. Aku diam-diam memegang pedangku, mengalirkan kekuatan Sword Gang. Melihat ini, Elder Klang Makli menggertakkan gigi. Orang bodoh. Tidakkah kau mengerti apa yang penting? Aku akan memastikan kompensasi yang layak untuk melintasi perbatasan Biokra. Tolong, aku mohon. Bas. Yiyik. Dia menghindari sword gangku dan mulai mengalirkan energi ke artefak penyelamat hidup. Dia mencurahkan kekuatan hidupnya ke dalamnya. Secara bersamaan, sosoknya berubah menjadi biru dan mencapai tepi penghalang dengan kecepatan menakjubkan. Itu adalah teknik pelarian dari Core Formation. Artefak penyelamat hidup tampaknya memungkinkan kultivator tingkat lebih rendah meniru teknik terbang yang digunakan oleh kultivator Core Formation. Keparat. Aku tidak akan mati seperti ini. Tidak mungkin. Boom. Elder itu melepaskan semua kekuatannya dalam satu ledakan, menghancurkan penghalang seperti dinding kertas, menciptakan jalur pelarian. Badai balik menyebabkan kultivator Jin Clan yang telah mengatur arai memuntahkan darah. Kau tidak bisa melarikan diri. Hah? Tangkap aku jika bisa. Dia menggenggam artefak penyelamat hidup di dadanya dan menggunakan teknik pelarian lagi. Dalam sekejap, dia bergerak sejauh 30 meter lagi. Tangkap dia. Ya. Aku dengan cepat menendang udara, menembakkan sword gang. Kau bodoh. Aku tidak akan mati begitu saja dengan rencanamu. Kilatan. Dia mengaktifkan artefak penyelamat hidupnya lagi. Dan dengan cahaya biru, sosoknya bergerak lebih jauh sekali lagi. Arah itu adalah wajahku, Kim Yang Hun, dan kultivator Jin Clan lainnya terdistorsi. Dia terbang menuju pos Klang Makli di perbatasan Yang Wo. Blokir dia. Kita tidak bisa membiarkannya mencapai pos dan menerima dukungan dari kultivator Ki Building Klang Makli. Aku tahu. Kim Yang Hun dan aku dengan marah mengejar Elder Klang Makli, dan pengejaran di wilayah perbatasan pun dimulai. Wos! Aku mengayunkan pedangku, menembakkan sword gang, dan cepat membentuk segel tangan untuk melafalkan mantra penjara bumi, sesuai dengan bintang penjara bumi. Penjara bumi. Gemuruh. Tiang-tiang tanah menjulang, berusaha untuk menjebak Elder Klang Makli. Namun, saat dia membentuk segel tangan, angin yin yang kencang merobek batang-batang tanah itu, menyebarkannya kembali ke arahku. Kilatan. Aku menilai ruang, menghindari puing-puing yang jatuh, dan melompat ke udara. Pada saat yang sama, aku melepaskan tebasan pedang yang kuat dengan transcending peaks. Sebuah sword gang setengah lingkaran berwarna putih meluncur ke arah Elder itu. Hah! Saat dia membentuk segel tangan, energi yin berkumpul menjadi awan gelap, menyelubungi dirinya dan membelokkan sword gangku. Secara bersamaan, awan gelap itu berubah menjadi naga awan dan meluncur ke arahku.
Namun aku menerjang langsung ke arahnya. Tak terhentikan. Kilatan. Gelombang niat yang luar biasa menggema di belakangku, dan suara bola kompresi Gangki bergema. Boom! Sebuah bola cahaya seukuran kepalan tangan melintas di sampingku, masuk ke mulut naga awan, meledakkannya, dan bergegas menuju Elder Kelang Makli. Aku tidak bisa mati. Kilatan. Dia kembali mengalirkan kekuatan hidup ke dalam artefak penyelamat hidup, menghilang dengan cahaya biru, dan bersamaan dengan itu, ledakan saber gang meledak di lokasi sebelumnya. Sebuah badai cahaya. Banyak aliran cahaya memenuhi ruang di depanku seolah melukis dengan bekas saber. Saat ledakan mereda, aku menerobos badai cahaya, meluncurkan serangan pedang besar ke arah Elder Kelang Makli yang melarikan diri. Seni pedang memotong gunung. Ki gunung, hati surga. Sword Gang diperkuat dan diperluas, memperlebar jangkauannya saat menjulur ke arah Elder Kelang Makli. Wos! Sword Gangku yang memanjang menjatuhkan Elder itu, mengirimnya terhempas ke tanah di bawah. Dengan dahi berkerut, aku membentuk segel tangan untuk menciptakan penjara tanah. Dampak Sword Gang terasa tumpul. Itu tidak memotong. Meskipun demikian, dia berhasil mengangkat gangki pelindungnya, mengubah serangan mematikan menjadi sekadar pukulan biasa. Penjara bumi. Gemuruh. Tiang-tiang tanah menjulang, mengurung Elder Kelang Makli. Namun, dengan teriakan kuat dari dalam penjara tanah, mantraku hancur dan meledak. Sungguh, kultivator Ki Building berada di liga mereka sendiri. Baik Sword Gang maupun mantra tidak bisa memberikan pukulan yang menentukan. Tapi itu tidak masalah. Aku telah berhasil menghalanginya. Kim Yang Hun tiba kembali, melepaskan serangan bertubi-tubi berupa bola gang. 9 bola meluncur ke arah Elder itu. Kilatan, kilatan, kilatan. Sebuah badai cahaya terus-menerus menekan. Di tengah badai, sebuah kilatan cahaya biru berkelap-kelip. Aku tidak bisa mati, tidak seperti ini. Elder Kelang Makli dengan putus asa mengaktifkan artefak penyelamat hidupnya, nyaris menghindari serangan Kim Yang Hun. Perutnya robek, dan satu tangannya lenyap. Namun, dia dengan paksa meregenerasi sebuah tangan menggunakan kekuatan spiritual dan melanjutkan pelariannya. Bahkan bukan seekor kecoa. Aku terkejut oleh ketekunannya. Manusia macam apa ini? Kultivator Ki Building tidak mudah mati kecuali kepala, jantung, atau dantiannya benar-benar hancur. Ungkapan itu memang benar. Kultivator Ki Building dapat menggantikan fungsi organ yang hilang dengan kekuatan spiritual yang telah mereka kembangkan. Meskipun konsep itu tampak konyol, itu terbukti benar. Tentu saja, dia akan mati setelah kekuatan spiritualnya habis. Tapi untuk saat ini, dia masih hidup. Kim Yang Hun dan aku terus mengejarnya tanpa henti. Sementara aku menghalanginya, Kim Yang Hun melancarkan serangan mematikan. Elder itu terus menggunakan artefak penyelamat hidupnya, nyaris melarikan diri setiap kali. Siklus ini terulang, dan meskipun sudah hampir mati, Elder itu terus mengonsumsi pil dari tas penyimpanannya, nyaris berhasil bertahan hidup. Sulit untuk mengakhiri ini dalam satu serangan. Masalah terbesar adalah efisiensinya dalam melawan teknik catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts yang menghapus persepsi. Dia memiliki lebih banyak dan lebih kuat artefak magis daripada Makli Wangshin, dan tampaknya teknik itu sudah dikenal karena konfrontasi sebelumnya dengan Kelang Makli. Dan dia memiliki begitu banyak pil. Dia terus memakannya seperti camilan. Mengulur waktu ini merepotkan. Hari mulai gelap. Aku menggigit gigi dan meluncurkan pedang terbangku ke arah Elder Kelang Makli. Dalam situasi normal, ini akan sia-sia. Bagi kultivator Ki Building, kecuali titik lemah aura pelindung mereka ditargetkan dengan tepat, Sword Gang dan serangan pedang tidak efektif. Tapi Elder yang kini pucat seperti hantu itu menghindari pedang terbangku. Bagi Elder yang hampir mati, bahkan pedang terbangku menjadi ancaman besar. Swos!
Pedang terbangku kembali nyaris melewatkan Elder itu. Dalam pertempuran yang kacau, sulit untuk mengendalikan pedang terbang secara tepat. Diperlukan pijakan yang stabil. Aku mendarat dan menyentuh tanah. Secepat langit. Aku melafalkan mantra bintang kecepatan langit dan mengeluarkan mantra. Gemuruh. Tanah bersatu, membentuk platform bundar di bawah kakiku. Saat aku mengubah segel tanganku, platform itu meluncur di atas tanah. Gemuruh. Tanah di bawahku menjadi kendaraanku. Pohon-pohon dan batu-batu dengan cepat berlalu di belakangku. Di atas, Elder Klang Makli yang kini lebih lambat terlihat jelas. Aku, di tanah, dan Kim Yang Hun di langit, mengepungnya, meluncurkan bola gang dan sword gang. Berdiri di atas platform, aku mengambil sikap dan menggenggam pedangku. Aku akan mengakhirinya. Akhir kehidupan selalu penuh makna. Betapa menyakitkannya momen-momen kematian. Tapi kematian dalam kehidupan ini tampak sangat berarti. Matahari telah terbenam. Sebelum fajar keesokan harinya, hidupku akan berakhir. Inilah saatnya. Seni pedang memotong gunung. Gerakan ke-11, tepi jurang. Kraash. Aku tidak mencabut pedangku. Masih dalam sarungnya, aku mengiris dan meluncurkan sword gangku ke langit. Dengan kecepatan luar biasa, sword gangku melesat ke atas, dan dari atas, 9 bola cahaya turun. Terjebak di antara mereka, Elder Klang Makli panik, lalu tersenyum pasrah dan membentuk segel tangan. Kau telah menang. Langit dipenuhi cahaya. Di tengah badai cahaya, aku melihat Elder Klang Makli terpotong-potong, aura pelindungnya tersebar. Choug! Kultivator, yang dulunya terbang di langit, kini jatuh ke tanah. Tut! Nyaris hidup, sisa kekuatan spiritualnya setara dengan kultivator Ki Refining bintang 1 atau 2. Bahkan itu pun memudar. Kekuatan hidupnya bergetar dan detak jantungnya melemah. Kau boleh mengambil napas terakhirnya. Dimengerti. Aku mendekati Elder yang sekarat dengan tubuh yang lelah. Kultivator ini, yang pernah membawa badai dan menggelapkan langit, kini meronta dengan menyedihkan, hanya seperti serangga. Aku teringat kehidupan masa laluku. Awan gelap yang dia panggil, tatapan jahat yang dia lemparkan kepada kami. Sekarang, mantan kultivator Ki Building yang perkasa ini terbaring dalam keadaan seperti ini. Betapa ironis, di ambang kematian, kau kultivator Ki Building tidak berbeda dari manusia biasa yang kau benci. Aku dengan tenang mengangkat pedangku. Pada saat itu, aku tidak berbeda dari manusia biasa. Elder Klang Makli, dengan mata merah, menatapku. Jangan buat aku tertawa. Aku adalah Makli Yunryeon. Seorang elder dari Klang Makli yang besar, seorang kultivator terhormat. Kilatan. Jangan sekali-kali bandingkan aku dengan manusia biasa. Tubuhnya menggelembung, memancarkan bau busuk dan cahaya biru. Aku segera menyadari niatnya. Penghancuran diri. Swos. Aku buru-buru mundur saat sebuah ledakan menyilaukan menyelimuti area. Apa ini? Ledakan itu besar dalam cahaya tetapi terbatas dalam jangkauan dan kekuatan destruktif. Lebih mirip dengan flashbang daripada ledakan. Tiba-tiba, aku memahami rencananya. Kim Hyong, kita harus melarikan diri. Di sekitar sini, kugu-gugu. Bau bangkai busuk meluap di udara saat aliran air hijau, yang sangat tercampur dengan racun bangkai, mengalir menuju kami seperti sungai. Kirururuk, keruk, kueek, keek. Aku buru-buru melompat ke udara untuk menghindari aliran hijau, tetapi dari dalamnya, zombie-zombie meluap dan melompat ke arahku, mengayunkan kuku mereka. Sial, ini. Cahaya. Aliran hijau berputar menjadi pusaran. Dari tengah pusaran,
Seorang kultivator parubaya berpakaian biru muncul, memegang sapu. Ukuran aura ini. Tekanan kekuatan spiritual ini. Kultivator Ki Building lainnya. Dan aura spiritual yang luar biasa ini. Bukan kultivator Ki Building biasa. Tahap akhir Ki Building. Sosok yang kuat setara dengan Makli Wangxin. Sebuah sinyal darurat tiba-tiba meledak ke langit, dan ternyata itu adalah sinyal penyelamatan yang dikirim oleh Yun Rion. Kultivator berpakaian biru di tengah pusaran menggerakkan jarinya, dan air hijau membawanya pakaian serta embun malam yang ditinggalkan oleh Makli Yun Rion. Dia adalah alkemis yang sangat baik. Eliksir berkualitas tinggi yang dia buat jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dia menggertakkan gigi saat menatap kami. Kultivator dari klan Cheongmun, dan senjata penentu dari klan Jin. Sepertinya kau telah cerdik mengeksploitasi perjanjian antara Jin dan Makli untuk membunuh Yun Rion. Menyadari situasi, dia bergantian menatapku dan Kim Yang Hun, mulai mengumpulkan kekuatan spiritual. Jangan berpikir kau bisa mati dengan mudah. Namun, Kim Yang Hun tersenyum sinis dan melepaskan teknik kuat lainnya. Aku penasaran dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Bahkan Makli Yun Rion, yang mencapai tahap keempat Ki Building tidak bisa menghentikanku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan takut pada seseorang yang hanya berada di tahap ketiga? Hahaha, aku tahu kau kelelahan setelah menghadapi Yun Rion. Bahkan jika kultivator tingkat rendah klan Jin membantu, kekuatan spiritual mereka hampir habis. Kau tidak cukup. Jika aku sendirian, mungkin itu benar. Tapi saudara dari klan Cheongmun yang bersamaku memiliki kekuatan sedikit di bawah tahap Ki Building, di luar bintang ke-14 Ki Refining. Bersama-sama? Bergabung bersama? Dia tertawa meremehkan. Ah, sepertinya kau salah paham. Kapan aku mengatakan aku datang sendirian? Langit malam yang gelap. Awan badai gelap berkumpul lagi. Mirip dengan fenomena yang disebabkan oleh Makli Yun Rion, awan-awan itu tampaknya meniru teknik-tekniknya. Meskipun awan tersebut sekitar seperempat ukuran yang dipanggil oleh Makli Yun Rion, keringat dingin mengalir di punggungku. Seolah-olah langit tertutup oleh energi Yin. Salah satu murid generasi kemudian dari klan kami kebetulan berada di dekat sini mengumpulkan bahan, jadi kami datang bersama. Pamanku Makli Goon. Kau pergi terlalu cepat. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berpakaian biru. Dengan penampilan yang ethereal, dia mengelola kekuatan spiritualnya dengan mudah, menunjukkan kehadiran yang mengesankan. Mid-Key Building. Dan hampir bertransisi ke tahap akhir. Seorang keturunan langsung dari klan Makli. Sosok yang layak disebut murid generasi kemudian telah muncul. Apakah bukan kau yang terlalu lambat, Little Jun? Bagaimanapun, terima kasih telah datang. Kau tangani sisa-sisa klan Jin dan orang dari klan Cheongmun ini. Aku akan mengurus elder eksternal dari klan Jin. Ya, tapi siapa yang mengirim sinyal flare? Yun Rion telah meninggal. Mendengar ini, wajah pemuda itu berkerut kaget. Yun Rion? Bagaimana bisa alkemis hebat seperti itu? Sepertinya klan Jin dan Cheongmun berkolusi. Menggunakan dalih melintasi perbatasan ke Biokra, mereka membunuh Yun Rion. Keparat yang hina. Pemuda dari klan Makli itu meringis penuh kebencian. Kau tidak tahu siapa yang kau bunuh. Alkemis yang paling dihormati di bawah Elder Core Formation klan Makli. Banyak murid kehilangan kesempatan untuk belajar darinya, dan kau tidak bisa membayangkan berapa banyak eliksir berharga yang bisa disempurnakan, sekarang hilang. Aku menatap tanpa emosi pada pemuda yang meluap-luap itu, bersiap dengan teknikku. Beruntung bagiku. Membunuhmu di sini akan menyelamatkan ratusan, mungkin ribuan nyawa. Hari ini mungkin adalah hari terakhirku. Aku telah memilih tempat ini sebagai kuburanku. Aku tidak takut mati. Tapi yang membebani pikiranku adalah Kim Hyong.
Lari sejauh mungkin. Kim Yang-hun mati di sini tanpa bisa mencapai tujuannya. Sementara aku baik-baik saja dengan kematian yang akan datang, aku berharap dia bisa hidup sedikit lebih lama. Aku akan mencoba membeli waktu sebanyak mungkin. Menggunakan Endless Mountains Beyond Mountains, aku menerjang pemuda Midkey Building yang tampaknya lebih lemah. Hah? Ini konyol. Ku. Angin yin bertiup kencang. Di balik angin yin, sebuah cincin energi yin meluncur ke arahku. Menggunakan seni pedang memotong gunung, aku memotong mantra Ki Building dan kadang-kadang menggunakan teknikku sendiri untuk melawan. Potong semuanya. Aku mengayunkan, menangkis, dan menghindari banyak mantra, menemukan celah kecil. Potong. Pedangku, dalam gerakan cepat, mengarah ke pemuda Midkey Building itu. Seni pedang memotong gunung, gerakan ke-22, memotong gunung. Semua 21 bentuk dilepaskan sekaligus, meledak melalui pedangku. Menembus. Memotong gunung. Bentuk terakhir, dinamai karena kekuatannya untuk bahkan memotong gunung, meluncur ke arah pria Midkey Building itu. Dan kemudian, kaang, pedangku patah. Bukan hanya pedang itu, tetapi sword gang yang menyelubunginya juga hancur berkeping-keping. Apakah itu mantra pertahanan? Tidak. Sebuah serangan balik? Tidak. Apakah dia menggunakan artefak magis? Tidak. Pemuda Midkey Building itu tidak melakukan apa-apa. Hanya memancarkan gangki pelindung menggunakan kekuatan spiritual murni, dia menatapku seolah aku adalah lelucon. Kehadirannya saja cukup untuk menolak serangan Sword Gang dari seorang praktisi Vive Energies Converging to the Origin. Jadi inilah kultivator Ki Building. Seorang pemula yang baru saja memasuki Ki Building bisa dihadapi menggunakan catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts serta seni bela diri lainnya, mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan. Namun, seorang kultivator yang benar-benar telah mengalami Ki Building dan mencapai tahap menengah adalah lawan yang mustahil bagi seorang praktisi Vive Energies Converging to the Origin. Berbeda dengan Makliun Rion, yang hampir dipukuli hingga mati oleh Kim Yang-hun, pemuda ini penuh dengan kekuatan spiritual dan fisik. Ah, aku mengerti. Aku menyadari aku tidak memiliki kesempatan melawannya. Bahkan menghadapi Makli Wangxin di kehidupan masa laluku hanya mungkin karena kekuatannya telah jatuh dari tahap ketiga Ki Building ke bintang keempat Ki Refining. Apapun di luar itu tidak terjangkau. Apakah ini semua yang kau miliki? Kau serangga. Kuaang. Energi Yin yang sangat besar berkumpul di tangan pemuda itu, membentuk cakar naga. Cakar naga itu menyerangku, mengirimku terhempas ke hutan di bawah. Hauk. Jika aku tidak secara naluriah melepaskan kekuatanku dan menerapkan mantra pertahanan, aku akan mati dalam satu serangan. Ada perbedaan jelas dalam level kita. Choug. Choug. Berjuang untuk bangkit, aku meludahkan darah, tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku melihat potongan ususku bercampur dengan darah yang aku ludahkan. Sepertinya ususku robek. Choug. Choug. Kaha. Kahaha. Aku meludahkan darah, menatap langit malam yang tertutup awan gelap. Kultivator berpakaian hijau sudah menekan Kim Yang-hun dalam pertempuran. Aku tidak bisa lebih memalukan. Melarikan diri? Membeli waktu? Aku telah dikuasai dengan begitu mudah, kini terbaring tak berdaya. Memalukan, sangat memalukan. Kehidupan yang tidak berhasil. Aku tidak pernah mencapai apapun, hanya mengonfirmasi bahwa bahkan langit pun menolak aku. Aku nyaris mencapai tahap menengah dari Vive Energies Converging to the Origin. Setelah bintang ketujuh Ki Refining, aku hanya belajar dalam teori, tidak pernah mencapai lebih tinggi karena langit melarangnya. Bahkan kematianku, yang kupikir akan agak terhormat, ternyata berakhir dengan menyedihkan, diperlakukan seperti hama. Menjijikan.
Praktisi Klang Choung Moon dari Vive Energies Converging to the Origin adalah kau? Berani menghadapi seorang kultivator hanya dengan seonggok besi di tanganmu. Bahkan sedikit kultivasi yang kau miliki hanya sampai bintang ketujuh Kirefining. Menjijikan dan tidak berguna. Pemuda dari Klang Makli itu mencibir, membentuk segel. Karena kau berani membunuh anggota klanku, dengan dalih invasi perbatasan, aku pun akan membunuhmu dengan dalih yang sama. Tubuhku terangkat oleh mantranya, melintasi perbatasan antara Biokra dan Yang Wo. Sesali membunuh seorang alkemis hebat dari klanku saat kau mati seperti serangga. Aku merasakan senyum pahit di bibirku. Nasib serangga. Memang benar. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak bisa melarikan diri dari nasib ini. Apa yang bisa aku lakukan ketika bahkan langit menolakku? Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, mustahil untuk mencapai lebih dari itu. Aku menutup mataku, menunggu kematian yang mendekat. Sebuah kehidupan yang tidak terpenuhi. Akhir dari kehidupan yang gigih datang seperti itu. Aku mengira ini adalah kehidupan ketujuhku yang kembali. Kuaang. Sebuah ledakan terdengar, dan kekuatan spiritual pengikat dari kultivator Klang Makli itu menyebar. Aku membuka mataku dan melihat orang yang membebaskanku. Sebuah punggung yang sangat familiar. Guru. Guruku, Cheomun Ryong, berdiri di depanku. Bagaimana kau bisa datang ke sini? Aku bertanya dengan bingung, tetapi guru tidak menoleh kepadaku dan menjawab dengan singkat. Apakah kau tidak mengirim surat? Ya. Tapi itu seharusnya memakan waktu setidaknya 3 hari untuk sampai. HMPH. 3 hari? Kau selalu lambat. Tetapi apakah bahkan suratmu kepada gurumu lambat? Sebelum kau pergi, aku menaruh talisman transmisi yang jauh lebih baik di perangkat penyimpananmu. Guru mendesah dan melambai. Di tangannya ada suratku yang kusut. Apakah kau pikir aku tidak tahu? Kau bodoh. Aku bisa merasakan emosi kalian hanya dari tulisanmu. Aku pikir aku telah menulis dengan batasan emosi maksimum. Tapi tampaknya tidak mungkin untuk menipu mata guruku. Muridku. Mengapa kau begitu menyulitkan sampai akhir? Aku telah melakukan ritual dan membaca omen langit untukmu berkali-kali. Aku telah membaca omen langit yang berkaitan denganmu ratusan kali. Apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa akhir hidupmu sudah dekat? Sepertinya kau tahu hidupmu akan segera berakhir, jadi kau mengirim surat. Tapi apa ini? Apakah kau datang ke sini ingin mati dengan terhormat? Apakah kau benar-benar berniat untuk bertarung dan mati tanpa memberitahu aku apapun? Guru menegurku dengan nada marah. Aku tidak bisa menahan air mata. Niat guru adalah biru tua yang dalam. Niat kesedihan. Seperti awan gelap yang menutupi langit, niatnya juga sangat berwarna dengan kesedihan. Maaf. Dan kemudian, aku harus mendengar kata-kata yang paling tidak ingin kudengar dari guruku. Aku telah mengecewakanmu, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Tidak, ini bukan salahmu. Aku tidak tahu berapa banyak waktu tersisa dalam hidupmu, tetapi tetap saja, tidakkah seharusnya kau mengucapkan selamat tinggal di depan gurumu? Guru masih tidak menoleh kepadaku saat dia berbicara. Entah bagaimana, aku tahu alasannya. Suara guru bergetar. Ya, aku akan melakukannya. Kemudian, itu terjadi. Makli Jun tertawa dan berteriak kepada guruku. Hah? Muridmu melintasi perbatasan Yang Wo dengan sembrono, jadi aku harus mengurusnya. Menyingkir. Kau sepertinya salah paham. Bukan kultivator Kirefining yang dilarang melintasi perbatasan tanpa izin, tetapi kekuatan utama masing-masing klan, yaitu kultivator Ki Building. Oleh karena itu, muridku tidak memiliki alasan untuk diadili olehmu. Itu menarik. Jadi, sebagai seorang kultivator Ki Building dari Biokra,
Kau juga saat ini berdiri di tanah Yang Guo, jadi kau juga jatuh di bawah penilaian? Tanah Yang Guo? Gugu. Energi spiritual hijau mulai berputar di sekitar guru. Anak muda, kau salah. Wilayah di antara klan kultivator tidak ditentukan dengan jelas oleh hukum manusia. Bukan tentang perbatasan Yang Guo atau biokra yang ditetapkan oleh manusia. Wilayah ditandai berdasarkan aliran urat naga yang mengalir melalui setiap tanah. Wilayah ditandai berdasarkan tanah di mana energi spiritual yang cocok untuk setiap klan kultivator mengalir. Itu adalah negara-negara manusia yang telah dibentuk di bawah wilayah-wilayah itu. Bukan sebaliknya. Gugu. Diagram formasi guru menyebar di sekelilingnya. Secara bersamaan, sifat energi di sekitar kami berubah. Gugu. Ini adalah energi urat naga sedang berubah. Energi spiritual asli tanah ini didorong keluar dan mulai surut. Dalam kata lain, urat naga adalah bukti wilayah klan kultivator. Selama aku mempertahankan urat naga, tanah ini adalah wilayah kami. Sekarang sebaliknya, kau telah menyerang tanah Cheongmun, Biok, dan Gongmyo, 3 klan dari Biokra. Menyingkirlah. Jika kau berani mengganggu momen terakhir antara aku dan muridku, aku tidak akan memaafkanmu. Ek. Mak Li Jun membentuk segel, berusaha mengusir urat naga yang dipanggil oleh diagram formasi guru. Namun, apakah itu karena perbedaan keterampilan dan pengalaman dalam menangani mantra dan formasi, semua upayanya untuk melawan formasi itu digagalkan. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyakiti muridku. Apa yang kau katakan ini? Terlepas dari itu, kau telah menginvasi tanah Yang Guo, yang merupakan milik klan Jin dan Mak Li. Aku akan menghakimimu secara pribadi. Menjudge. Bagaimana mungkin seorang anak kecil berani menghakimi? Bukankah aku sudah memberitahumu? Selama jalur naga mencakup daerah ini adalah tanah 3 klan. Dalam hal jalur naga, formasi, dan mantra dasar, tidak ada yang bisa menandingi aku, Cheongmun Ryong, di Biokra, Yang Guo, dan Shengzi. Apa yang kau ketahui untuk berbicara begitu bodohnya? Omong kosong. Baiklah, Cheongmun Ryong. Aku pernah mendengar nama itu. Mak Li Jun mencemooh sambil melanjutkan. Di antara para kultivator membangun Qi, ada 3 tokoh besar, Mak Li Unryon dalam alkimia, Gongmyo Cheonsaek dalam penghalusan artefak, dan kau, Cheongmun Ryong, dalam formasi dan mantra dasar. Aku pernah meneliti siapa individu terhormat ini. Aku bertanya-tanya bagaimana mungkin ada yang berani membandingkan diri mereka dengan Yunryon dari klan Mak Li. Gongmyo Cheonsaek mungkin seorang pria kasar, tetapi keterampilannya tidak diragukan lagi kuat. Sedangkan kau telah berlatih selama ratusan tahun dan masih berada di tahap awal membangun Qi. Bahkan itu di ekor, dan bukan di keranjang penyaringan. Betapa bodoh, tolol, dan malasnya seseorang sehingga tidak bisa sepenuhnya mencapai tahap awal membangun Qi? Ia tertawa mengejek, memperlihatkan niat membunuhnya. Seorang guru seperti ini, seorang murid seperti itu. Aku mendengar bahwa di rumah utama klan Cheongmun, ada makhluk tak berguna yang hanya mengonsumsi makanan dan tidak melakukan apa-apa, mempelajari mantra dasar, memahami sebelum terobosan, duduk diam. Bodoh itu yang mencari ajaran dari sampah seperti itu pasti sama bodohnya, tolol, malas, dan tidak berharga seperti sampah itu. Tempat ini sekarang adalah tanah 3 klan? Lalu jika aku membunuhmu, jalur naga akan surut, dan ini akan menjadi tanah kami lagi. Gugu. Awan gelap berputar di atas kepalanya. Energi yin mengalir darinya, mewarnai sekitarnya. Aku melihat awan-awan gelap itu. Awan yang menghalangi langit. Kehendak langit menolak aku. Master. Bicara. Murid, telah hidup tanpa mencapai apa-apa. Ini memalukan. Master mengepalkan tinjunya. Namun ia berhenti sejenak,
seolah mendengarkan apa yang ingin aku katakan. Tetapi, Master, aku tahu kekuatanmu. Setelah bertarung dengan kultivator membangun ki itu kali ini, aku semakin yakin. Dengan terhuyung, aku berdiri dan mendekati masterku. Meskipun kau berada di tahap awal membangun ki, aku telah menyadari bahwa kau pasti bisa mengalahkan pria itu. Bukankah itu berarti, semua yang kau lakukan memiliki arti? Bahwa tahun-tahun usahamu memiliki nilai? Master, aku merasa hidupku hampir habis dan aku dengan rendah hati memohon padamu. Aku berlutut di belakangnya dan mengajukan permohonan. Ajaran yang kau berikan padaku, semua kesulitan yang kau alami dalam hidupmu, itu memiliki arti. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Tolong buatlah pria kasar itu menyesali kata-katanya. Kau seharusnya tidak diperlakukan dengan tidak hormat seperti itu. Baiklah. Master akhirnya berbalik untuk menatapku. Ia memelukku sekali dan kemudian memegang tanganku. Kasar dan penuh kapalan. Kulit dari kehidupan yang dihabiskan dalam pelatihan keras. Tentu saja, aku sudah merencanakan untuk melakukannya. Muridku, seekor naga awan turun dari langit menuju kami. Simpan drama ini untuk setelah kau mati. Kilat. Boom. Saat Master mengangkat tangannya, naga awan itu meledak. Master kembali membelakangi dan menatap tajam kepada Makli Jun, berbicara. Pertama, ada beberapa hal dalam omong kosongmu yang perlu diperbaiki. Gugu. Energi spiritual hijau sekali lagi meledak dari sekitar Master. Energi spiritual elemen kayu. Pertama, seperti yang kau katakan, aku memang sampah yang bodoh, tolol, dan malas. Namun, muridku tidak bodoh. Yang bodoh adalah mereka yang bergantung pada kualitas bawaan mereka dan malas dalam usaha. Energi spiritual kayu bergerak, menggambar diagram formasi di sekitar Master. Kedua, muridku tidak bodoh. Ia mungkin kurang bakat, tetapi bagaimana mungkin orang bodoh bisa mempelajari seni bela diri dan menerobos batasan kultivasi? Tanah yang dipenuhi dengan hijau memancarkan cahaya. Ketiga, muridku tidak malas. Ia berlatih mantra hingga tenggorokannya sakit, berlatih segel tangan hingga tangannya berdarah, dan terus-menerus berlatih pedang uniknya di tengah semua ini. Ia pasti bukan orang yang malas. Energi spiritual hijau berkumpul dari berbagai tempat, dan tunas energi mulai muncul dari tanah. Dalam radius 10 zhang, sekitar 30 meter, wilayah Master menyebar, dengan banyak tunas energi spiritual meledak keluar. Kegelapan di langit tampaknya didorong kembali oleh cahaya yang muncul dari bumi. Keempat, muridku bukan sampah. Ia telah bekerja lebih keras dan menghormati aku lebih dari keturunan berbakat namun tidak disiplin dari keluarga utama. Jika orang seperti itu dianggap sampah, lalu siapa di dunia ini yang tidak? Seolah untuk membuktikan bahwa kau bukan serangga, kau dengan bersemangat membela muridmu yang seperti serangga. Kelima, pohon-pohon spiritual tumbuh di sekitar Master. Sebuah hutan yang sepenuhnya terbuat dari kekuatan spiritual muncul. Kau boleh menganggap aku sebagai serangga. Tetapi klan Cheongmun tidak hanya mendasarkan hierarkinya pada garis keturunan yang diwarisi. Klan Cheongmun memuliakan dao pertarungan. Peringkat kami ditentukan oleh pertemuan pertarungan abadi yang diadakan setiap beberapa tahun. Mereka yang memiliki peringkat rendah didorong ke domain luar, sementara mereka yang memiliki peringkat tinggi diberikan hak untuk tinggal di rumah utama. Dan aku telah meneliti dan mengembangkan teknik di rumah utama selama hampir 150 tahun. Jadi apa? Kau masih berada di tahap pertama membangun ki. Aku berada di tahap kedua. Dengan bantuan kultivator membangun ki tahap ketiga yang akan menekan elder eksternal dari klan Jin, kau tidak punya peluang untuk menang. Keenam. Kilat. Hutan energi spiritual tiba-tiba tumbuh besar. Gugu. Seumur hidupku yang didedikasikan untuk memahami sebelum terobosan. Ajaran yang telah aku berikan kepada muridku, tidak pernah salah. Ratusan pohon bersatu membentuk sebuah pohon raksasa,
menjulang ke langit. Murid, aku adalah guru yang tidak mampu. Jadi, aku tidak bisa melakukan apa-apa untukmu atau memberimu apapun. Tetapi, ajaran yang aku berikan padamu, semua yang kau pelajari. Kuo. Naga awan berkumpul dan mengaum menuju pohon raksasa. Itu tidak pernah salah, bahwa itu tidak sia-sia, itu semua yang bisa aku tunjukkan padamu. Murid, kau dan aku. Kami tidak pernah salah. Kemudian, pohon raksasa itu mulai bergerak. Mulai sekarang, aku akan membuktikannya. Kuak 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 kuak. Cabang-cabang dari pohon raksasa itu membentang. Tiba-tiba, cabang-cabang berduri melesat ke arah langit, menjebak naga-naga awan. Apakah ini prinsip dari mantra penjara bumi? Tidak, itu. Aku terkejut saat mengamati pohon raksasa itu dengan cermat. Itu bukan hanya kumpulan energi spiritual. Ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran mantra dan sihir membentuk pohon raksasa itu. Tak terhitung mantra dan rune ajaib membentuk pohon raksasa itu. Dan secara bersamaan, mantra mulai melesat dari pohon raksasa. Kuak kuak kuang. Sebuah gelombang cahaya mengalir. Ribuan mantra yang ditembakkan dari pohon raksasa mulai melubangi langit. Awan gelap itu sobek, mengungkapkan langit malam yang berbintang. Apa ini? Memahami sebelum terobosan, terobosan diikuti oleh pemahaman. Banyak yang membicarakannya seolah-olah itu setara. Terobosan diikuti oleh pemahaman terdengar megah. Tetapi bukankah itu hanya cara mewah untuk menggambarkan ketergantungan pada bakat bawaan untuk naik ke realm dengan mudah? Mak Li Jun dengan cepat menggunakan mantra dan kemampuan sihir. Energi Yin berkumpul, dan hujan mulai turun. Tetapi pohon raksasa itu memancarkan cahaya. Masterku, di atas pohon raksasa, membentuk segel dengan kecepatan yang tak terlihat dan berteriak. Untuk mencapai kenaikan melalui latihan tanpa henti dari mantra, sihir, dan segel tangan. Itulah yang disebut memahami sebelum terobosan. Mereka yang menggunakan mantra hanya mengandalkan insting, tanpa pemahaman. Dibandingkan dengan kami yang menguasai semua mantra dan naik berdasarkan mereka, bagaimana bisa kami berada di tingkat yang sama? Mantra pohon raksasa bertabrakan dengan kemampuan sihir naga awan berkali-kali. Setiap kali, udara bergetar, dan gelombang energi spiritual menyapu melalui langit dan bumi. Ketika aku naik ke realm melalui memahami sebelum terobosan, aku yakin bisa mengalahkan siapapun di realm yang sama. Setiap kali pohon raksasa bertabrakan dengan naga awan, penampilan pohon raksasa mulai berubah. Pohon itu secara bertahap berubah menjadi sosok manusia. Sosok kayu itu mengayunkan tangannya. Energi Yin dari naga awan turun dari langit. Zeong. Angin puyuh melolong, dan awan membentuk riak melingkar. Naga awan Mak Li Jun hancur, dan sosok kayu itu menjadi semakin jelas. Sosok kayu, yang menyerupai penampilan master, mengambil bentuk raksasa yang menjulang. Terbenam dalam bumi, menjulang ke langit. Itu adalah master. Master adalah pohon raksasa. Duk, duk. Ah, indah sekali. Pada saat yang sama, aku merasakan jantungku berdetak aneh. Hari aku akan mati. Waktu kematianku semakin dekat. Apakah aku tidak bisa hidup? Aku belum sepenuhnya memahami apa yang Master tunjukkan padaku. Bagaimana mungkin sudah waktunya untuk mati? Rasanya sangat tidak adil. Langit di atas, kau tidak memberikan apa-apa, dan mengapa kau begitu kejam mengambil hidupku? Duk, duk. Aku tiba-tiba menyadari jantungku menunjukkan gejala abnormal. Serangan jantung. Meskipun tubuhku terluka dalam pertempuran, masih ada banyak vitalitas. Organ dalamku sedikit rusak tetapi tidak fatal. Aku bertanya-tanya bagaimana langit akan mengambil hidupku. Sepertinya itu akan menjadi kematian mendadak. Apakah ini bagaimana semuanya berakhir? Aku mencoba fokus pada pertempuran Master saat penglihatanku kabur. Master, murid yang tidak layak ini. Aku merasa tidak terima.
Master berjuang keras untukku. Dan bagaimana dengan aku? Sebuah dekret takdir. Apakah aku akan pergi tanpa sepenuhnya menerima hadiah terakhir Master karena itu? Apakah manusia benar-benar tidak bisa menentang takdir mereka? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana dengan kultivasi? Bagaimana dengan eliksir yang dibuat oleh klan Makli? Bisakah aku menentang takdirku dengan eliksir seperti itu? Aku menolak untuk menerimanya. Bahkan jika itu berarti mati, aku ingin mengukir pemandangan ini dalam ingatanku. Pertempuran terakhir Masterku. Aku mengalirkan kekuatan spiritual ke tanganku. Kekuatan yang disebut kultivator membangun ki sebagai kekuatan spiritual murni. Aku menekan tangan yang penuh tenaga itu ke jantungku, memaksa kekuatan itu masuk. Ugh! Rasanya sangat menyakitkan. Jantungku terasa seperti akan meledak. Namun, terstimulasi oleh energi itu, jantungku mulai berdetak lagi. Duk, duk, duk. Langit di atas, apa yang akan kau lakukan sekarang? Jantungku berdetak lagi. Aku tidak akan mati begitu saja. Kugugu-gugu. Tiba-tiba, sebuah pohon di belakangku patah dan jatuh ke arahku. Ugh! Mengabaikan rasa sakit di jantungku, aku berguling, nyaris menghindari pohon itu. Kerak! Saat aku menyentuh tanah, seekor ular berbisa muncul dari sebuah lubang dan menggigit ujung jariku. Racun yang kuat, melihat pola ular itu. Apakah sudah ditakdirkan bahwa seorang yang sekarat harus mati? Omong kosong. Aku tidak akan mati seperti ini. Shiyak. Aku memanipulasi energi internalku untuk mengeluarkan racun yang menyusup ke dalam aliran darahku, mengeluarkannya melalui ujung jariku. Duk, duk, duk. Dan ketika langit di atas tidak bisa membunuhku dengan berbagai cara, ia menghentikan jantungku lagi. Tetapi aku terus merangsangnya dengan energi. Jantungku tidak akan patuh. Tanpa rangsangan menyakitkan dari energi, jantungku akan berhenti seketika. Tetapi, ini adalah saatnya. Duk! Jantungku berdetak. Pada hari ini, pada waktu ini, pada momen ini, aku seharusnya sudah mati. Tetapi, aku hidup. Dengan paksa merangsang jantungku dengan energi. Meskipun aku akan mati saat kekuatan spiritualku habis, aku masih hidup untuk sekarang. Langit di atas, aku hidup. Meskipun aku mungkin segera mati, aku akan memeluk momen ini. Meskipun rasa sakitnya sangat menyakitkan, aku terus menyaksikan pertempuran Master. Pohon raksasa itu semakin mirip dengan Master. Akhirnya, kilat. Pohon itu sepenuhnya berubah menjadi citra Master. Formasiku telah selesai. Pohon raksasa yang mirip Master mulai membentuk segel. Paaah. Pohon yang mirip dengan Master, tidak proporsional dalam ukuran, juga membentuk segel dengan kecepatan yang menakjubkan. Sama seperti kecepatan biasanya Master. Di sekitar raksasa kayu itu, mantra yang lebih besar mulai muncul. Apa? Apa ini? Ini belum berakhir. Kugugu-gugu. Sekali lagi, ribuan mantra. Kali ini dalam keadaan diperbesar, menuju Makli Jun. Naga awan yang ia lepaskan nyaris tidak sebanding dengan mantra dasar yang digunakan oleh raksasa kayu. Ada lebih banyak lagi. Cahaya terang berkedip, dan diagram formasi menyebar di sekitar raksasa kayu yang mirip Master. Pegunungan terdekat jatuh dalam pengaruhnya. Apakah ini? Apakah ini rentang formasi dari kultivator pembentukan inti? Aktifkan. Saat Master membentuk segel, begitu juga raksasa kayu itu. Secara bersamaan, tunas di sekitarnya tumbuh menjadi pohon. Kemudian, pohon-pohon itu bersatu, menjulang ke langit. Pohon raksasa itu menembus awan. Sebarkan. Dengan kekuatan besar dari pohon raksasa, sepertinya itu merobek awan gelap Makli Jun dalam gerakan melingkar. Langit malam berbintang yang indah, tersembunyi di balik awan,
terungkap. Kesimpulan, secara bersamaan, tunas mulai tumbuh, bunga mekar, dan buah terbentuk di ujung cabang pohon raksasa. Buah-buah itu bersinar seperti bintang. Tunas kecil yang tumbuh dari bumi kini bersinar seperti bintang di langit. Pergi. Buah-buah itu jatuh. Aku tahu. Setiap buah ini adalah konsentrasi dari tak terhitung mantra. Ah, ah, ah. Mak Li Jun, dengan ekspresi terkejut, menyaksikan hujan buah yang jatuh ke arahnya, mengucapkan suara yang tidak koheren. Kuak kuak guang. Sebuah badai cahaya menyapu. Sebuah ledakan bola besar terjadi, dan itu adalah akhir. Di dalam ledakan, tidak ada jejak Mak Li Jun, bahkan tidak ada pakaian atau barang-barangnya. Pergi. Namun, itu bukan akhir. Buah-buahan yang tersisa, melayang lembut, terbang menuju kultivator membangun tahap akhir dari klan Mak Li, yang sedang bertarung di kejauhan. Apa? Apa? Kuaang. Saat Mak Li Gon membuat gerakan, gelombang besar air hijau muncul, tampaknya menghalangi buah-buahan itu. Tetapi, memanfaatkan kesempatan, Kim Yang Hun, yang terbang menuju ke arahnya, meluncurkan serangan bola gang. Ah, tidak. Dalam sekejap, serat gangki Kim Yang Hun menembus jantung Mak Li Gon, membuatnya jatuh ke tanah. Beberapa buah yang tersisa juga jatuh ke tempat dia terkapar. Kuaang. Ledakan besar lainnya menyelimuti area tersebut. Duk, duk. Saat tubuh yang dibentuk dari mantra master, menjulang tinggi ke langit, mulai runtuh. Duk, duk. Secara bersamaan, aku menyadari bahwa kekuatan spiritualku hampir habis. Sedikit lagi, sedikit lagi. Aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada master. Mengubah semua energi internal dan spiritualku menjadi kekuatan, aku memaksa jantungku untuk terus berdetak. Meridian-meridianku kusut, dan tubuhku dalam keadaan berantakan, tetapi meskipun aku meludah darah, aku menyambut master. Kembali ke tanah, master terlihat pucat. Aku mungkin telah berlebihan sedikit. Tetapi aku telah menunjukkan semuanya padamu. Aku melihat wajahnya dan bertanya. Kau telah menghabiskan energi vitalmu. HMPH. Aku bisa mengalahkan pria itu dalam perang kelelahan, mengeringkan darahnya. Menggunakan teknik manusia kayu hingga selesai dan kemudian mencoba transformasi kedua sudah cukup untuk menang dengan nyaman. Aku hanya mengakhiri dengan cepat karena sepertinya kau tidak bisa bertahan lebih lama. Haha. Terima kasih, Master. Duk, duk. Muridku, kau adalah kebanggaanku. Keturunan klan datang padaku untuk mendapatkan ajaran, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa bertahan dengan kata-kata keras dan kritikku. Tetapi kau bertahan hingga akhir dan menerima semua ajaran memahami sebelum terobosan yang aku berikan. Master mendekatiku, memegang bahuku, dan meletakkan tangan di dahiku. Ini semua yang bisa aku lakukan untukmu. Semua yang bisa aku berikan adalah pengetahuan yang tidak bisa kau pelajari. Wong. Pengetahuan mulai mengalir ke dalam pikiranku. Sebuah teknik untuk langsung menyuntikkan pengetahuan ke dalam kesadaran. Aku menerima mantra yang baru saja digunakan master dan teknik membangun ki yang telah ia kuasai. Mungkin ini terlihat tidak berguna bagi seorang murid yang akan mati, tetapi ini adalah hatiku. Jika itu bukan beban, terimalah. Kebaikan master. Aku tersenyum, berdiri, dan menghadap fajar. Di latar belakang, cahaya pagi mewarnai langit. Meskipun memaksa jantungku untuk berdetak, aku bertahan 1 hari lebih lama dari umur yang ditakdirkan. Namun, ini tampaknya adalah akhir. Energi internal dan spiritualku semuanya habis. Ini adalah titik akhir. Matahari pagi bersinar di atas pegunungan. Duk. Sekarang benar-benar akhir. Tetapi sebagai seorang murid, aku tidak bisa mengakhiri seperti ini. Jika aku hanya menerima dari master tanpa mengungkapkan rasa terima kasih,
Bagaimana aku bisa menjadi murid sejati? Boom! Energi internalku sepenuhnya habis, tetapi aku memukul dadaku dengan keras. Dadaku menanggung cap tinjuku. Dengan pukulanku, jantungku dipaksa untuk berdetak lagi. Boom, boom, boom. Jika aku akan mati, biarkan itu lebih menyakitkan. Master, menyadari apa yang aku lakukan, bergetar bibirnya, membuat keputusan, dan duduk dalam posisi meditasi. Aku sujud di depan Master, yang duduk bersila. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jantungku berhenti lagi, tetapi aku terus memukul dadaku untuk memaksanya berdetak. 4, 5, 6 kali. Tetes, tetes. Mengapa masih gelap biru di sekelilingku meskipun awan gelap telah terhapus? Mengapa masih hujan? Ah, itu bukan awan gelap. Itu adalah kesedihan dan air mata Master. 7, 8, 9 kali. Aku melakukan 9 sujud. 9 sujud bukan sekadar membungkuk 9 kali kepada guru. Mereka mewakili 9 cara berbeda untuk bersujud. Sebuah tradisi yang berasal dari seni bela diri dan menjadi terdistorsi. Tetapi meskipun tradisi itu terdistorsi, itu masih tidak cukup untuk mengekspresikan perasaanku. Apa yang penting dalam sebuah ritual bukanlah asal-usulnya, tetapi apakah itu cukup untuk mengekspresikan hati seseorang. Untuk terakhir kalinya, sekali lagi. Setelah memberikan 10 sujud, aku berkata kepada Master dengan suara serak. Aku telah menerima kebaikan yang tak terukur dari Master. Terima kasih, dan selamat tinggal. Silakan pergi. Selamat tinggal. Air mata jatuh. Aku pikir itu dari wajah Master, tetapi itu juga jatuh dari mataku. Beristirahatlah, muridku yang terkasih. Dengan kata-kata terakhir itu, aku menutup mataku. Saat fajar mewarnai langit, seorang guru, yang menerima sujud muridnya, meneteskan air mata di atas tubuh muridnya yang kini dingin. Kau adalah pohon raksasa dalam hatiku. Awalnya, sebuah tunas kecil yang merepotkan. Tetapi seiring 10, 20 tahun berlalu, tunas itu tumbuh menjadi pohon. Berkembang dan berkembang. Menjadi pohon raksasa yang tak tergantikan. Sebuah pilar yang menopang hati Cheongmun Ryong. Tetapi sekarang, pohon raksasa itu sudah tiada. Beristirahatlah dengan tenang. Seorang murid yang telah berjuang sepanjang hidupnya. Cheongmun Ryong berharap untuk kedamaian muridnya setelah meninggal, meletakkan tubuh yang telah mati sambil bersujud dengan benar. Cheongmun Ryong mengambil biji dari sakunya dan meletakkannya di dada muridnya. Saat ia menginfuskan energi spiritual elemen kayu ke dalamnya, biji itu mulai bereaksi. Paaah! Gugu-gugu-gugu. Biji itu dengan cepat tumbuh, menutupi tubuh muridnya, tumbuh menjadi pohon raksasa. Segera, pohon itu tumbuh begitu besar sehingga melampaui pohon-pohon di hutan terdekat, dan hanya kemudian Cheongmun Ryong menarik tangannya. Pohon itu adalah pohon kuinci. Cheongmun Ryong, mengelus pohon yang mirip dengan muridnya, berkata, "Aku tidak akan melupakanmu." Wos! Seolah-olah jiwa Seo Eun-hyun sedang naik, angin kencang bertiup dari dasar pohon kuinci ke langit. Cheongmun Ryong melihat ke atas melalui cabang-cabang pohon kuinci ke langit. Ini adalah kelahiran kembali ke-7 Seo Eun-hyun.